Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la iman ora ana iman iku maujud liman kedue wong. La amanat kang ora ana amanat. Iku maujud lau kedue iman. Rasulullah SAW bersabda, la imana tidak ada iman. Liman bagi orang, la amanata yang tidak ada amanah. Lau bagi orang tersebut. Orang kalau pengkhianat, suka bohong, berarti seperti orang yang tidak beriman. Kalau titip niki buah kula 5 kilo, kula tinggal sekedap. Kalau untuk diberi dipundhut tinggal 4 amanat dan tidak amanat. Orang yang tidak amanat ini tanda-tandanya orang yang tidak punya iman. Karena tidak takut dosa. Kalau orang itu iman, takut dosa, tidak akan mengganggu milik orang lain. Diamanati napa mawon, dikerjakan sebaik mungkin sesuai dengan kepercayaan. Wow. Yang dipercayakan oleh orang lain. Diamanati anak dititipi santri ngaji tengeriku. Itu pekerja keras. Gimana anak ini paham ilmu agama semua. Dijaga ya, kesehatannya, dijaga kehormatannya, dijaga akhlaknya. Nih, jadi orang dikasih amanat kok tidak bisa memegang amanat, berarti keimanannya dalam tanda kutip woto nopo mboten. Jangan-jangan sudah hilang. Bahaya. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora iman. La yu'minu ora iman, tidak sempurna imannya. Siapa ahadukum salah satu dari kalian. Orang itu tidak dikatakan iman. Hatta yuhibba sehingga demen sapa ahadukum. La yu'minu ora iman sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Mbon? Mbon. Hatta yuhibba sehingga demen sapa ahadukum demen marang sinten li akhihi marang dulure ahadukum. Ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa ahadukum ma ing perkara yuhibbu kang demen utawa seneng sapa ahadukum pun li nafsihi kedue awak dhewene ahadukum. Li nafsihi kedue awak dhewene ahadukum. Ngeten. Nek kita dapat rezeki, kita senang apa betul? Senang. Kita dapat gaji besar, senang. Kita beli sepeda motor, senang. Beli mobil, senang. Kalau kita ini teman kita senang, terus kita senang sebagaimana diri kita senang, maka kita baru dikatakan orang yang beriman. Artinya ketika ada teman yang dapat rezeki banyak, terus kita senang sebagaimana kita yang dapat rezeki, maka baru dikatakan kita ini orang yang beriman. Karena ada orang lain senang dapat rezeki terus kok kita nggak senang, berarti iman kita dalam tanda tanya ini. Karena apa? Ciri-ciri orang yang beriman nanti ketika di surga, ya, mereka akan satu hati di surga ini. Ketika yang ini senang, semuanya senang semua. Senang semua. Nah, ciri khas seperti ini harus dibawa sejak ketika di dunia. Makanya nek wong Islam besok kan dados ahli surga sedanten nggih. Semua orang Islam akan menjadi ahli surga. Dan semua akan merasa bahagia ketika temannya bahagia. Ketika di dunia juga harus seperti itu. Nah, ketika ada orang Islam daerah mana kena bencana, kita harus sedih. Kita di sini di zona aman, rezeki banyak, kita kirimkan sebagian ke sana. Bentuk beras, transfer panitia di sana siapa. Kita kirim uang untuk beli beras yang kena bencana alam. Kita punya baju, kita kasih baju. Kita punya tenda, kita kasih tenda. Ketika mereka bersedih, kita merasa bersedih. Ketika mereka merasa senang karena ditolong, kita juga senang.
Kalau bisa seperti itu baru kita dikatakan orang yang beriman. Makanya nek wonten wong Islam nyambut gawene kangelan, kita bantu. Mboten kok cek dikeki napa-napa. Ayo tak golekno job tapi yo wis biasa lah kudu ngerti lah, mboten asal. Nek wong Islam nulungi ya. Wis sampean kok usah mikir apa-apa, sampean tak bantu, tak golekno dalan. Engko nek sampean oleh penggawean, anak-anak sampean sekolahno, sampean pondokno, sampean ngajakno, bojo sampean belanjani wis aku wis seneng. Nek sampean sukses ana lowongan kerja yang lain, kanca-kanca sing gak duwe sampean carikan lapangan kerja. Ngoten. Makanya tidak salah juga kita punya kenalan orang-orang besar. Ada pabrik ngeten. Kan lowongan kerja niki lho arek-arek sing nganggur-nganggur. Sampeyan goleki lapangan kerja, sampeyan kei nginjek esok nang rapi. Ngoten. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terus wonten keterangan ngeten. Nggih. Ciri khas ahli surga kan satu hati. Nek seneng kabeh. Nah, mestine para ulama itu, para ustadz ini kan ingin menjadikan semua orang masuk surga, mengajak amal baik, mengajak sholat jamaah, mengajak ini. Nah, ya. Berarti dia ingin memberikan perkara yang sangat besar, yaitu surga. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan kalau perkara yang besar saja dia mau mengasihkan, sehingga dia mengajak untuk masuk surga, apalagi perkara yang kecil, yang remeh-remeh, harta duniawi. Makanya mestinya para ulama ini juga dermawan. Kalau dia dalam urusan duniawi saja pelit, apalagi urusan akhirat yang segitu banyak. Yang ngasihkan sedikit aja nggak mau, apalagi ngasih yang banyak. Mesti ini para ulama niku siap berkorban. Anak-anak ngaji butuhnya apa? Oh kitabnya gratis, umpama. Tapi para ulama ngajarkan saja itu sudah sedekah. Bahkan prinsip Sayyidina Ali, ana abduman allamani walau harfan. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan saya walaupun satu huruf. Tapi banyak juga ulama-ulama yang enggak terima hanya sekedar ngajar saja, di samping ngajar juga mendanai, membuat pabrik, membuat apa untuk gratisi anak-anak ngaji. Ada juga ulama-ulama yang pikirannya total. Gitu. Makanya dikasih kitabnya, dikasih. Nanti kalau sudah besar, udah alim, dicarikan tempat untuk dakwah, dikirim kemana. Jadi secara total, dakwahnya secara total. Okay. Harus bisa. Wakala nanda wisin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imanu utawi iman fi sadril mukmini iku ing dalam dodone wong mukmin. Iman itu berada di dada, di hati orang mukmin. Wala yatimu lan ora sempurna apa al-imanu iman. Dan iman itu tidak sempurna illa bitamamil faraidi. Kecoba kelawan sempurnane pira-pira kefarduan. Illa bitamamil faraidi. Kecoba kelawan sempurnane pira-pira kefarduan. Wasunani lan kesunahan. Iman itu di hati. Ya, iman itu di hati. Kita yakin, kita percaya itu di hati. Nah, kepercayaan, keyakinan di hati ini tidak akan sempurna kecuali hanya dengan melakukan kefarduan dan kesunahan. Maka iman sama di hati akan semakin sempurna ketika kefarduan sama lakukan. Taat nang wong tua kita lakukan, taat nang Allah kita lakukan, kewajiban memberikan nafkah anak istri kita lakukan, yang fardu kita lakukan, dan kesunahan juga. Qobliyah kita lakukan, ba'diyah kita lakukan, duha, tahajud, hajat, ngoten-ngoten kita lakukan, sedekah kita lakukan, nasihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr
kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan kesunahan dan kefarduan, maka keimanan di hati benar-benar sempurna. Akhirnya sampean melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah jamaah sampean jamaah. Rasulullah qobliyah sampean qobliyah. Rasulullah ba'diyah sampean ba'diyah. Rasulullah tahajud sampean tahajud. Akhirnya yang saya lakukan sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika perbuatannya sama, insya Allah tempatnya juga sama. Akhirnya sampean kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun levelnya beda, Kanjeng Nabi nggih padha, cuma kan khusyuke wis kualitasnya beda nggih. Paling tidak cara swarga Firdaus padha-padha Firdaus. Walaupun Kanjeng Nabi jauh di atas kita, padha-padha Firdaus. Wala yafsudu lan ora rusak apa iman illa bijuhudil faraidi. Kejaba kelawan nentang pira-pira kefarduan wasunani lan pira-pira kesunahan. Jadi mangane nek wonten aliran-aliran sing mboten purun salat niku ojo dieloki. Jangan jelas bahayanya. Rasulullah orang yang mulianya seperti itu dijamin surga itu saja salat puasa. Masa baru ngaji sedih wis merasa lebih mulia, lebih hebat. Katanya sholat enggak level bawah. Ini jelas meremehkan syari bahayanya. Faman naqasa faridatan faman mangko utawi sapane wong naqasa iku ngremehno utawa ngurangi sapa man faridatan ing kefarduan ing kefarduan bigairi juhudin kelawan tanpa angas ukiba mongko dihukum sapa man alaya ing atase ninggal faraid. Iman itu di hati. Iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan kefarduan dan kesunahan. Dan iman itu tidak akan rusak kecuali dengan meninggalkan kefarduan dan kesunahan. Meninggalkan kesunahan dan kefarduan, imannya akan rusak. Barang siapa mengurangi kefarduan atau menentang kefarduan, maka dia akan disiksa karena hal itu. Waman utawi sapane wong atamma iku nyempurnakno sapa man al faraida ing pira-pira kefarduan wajibat mongko wajib lahu kedue man apa al jannatu swarga. Dan barang siapa menyempurnakan kefarduan maka dia wajib masuk surga. Dan ini mboten diteruskan. Dan barang siapa menyempurnakan kesunahan. Artinya ngeten. Ketika kita sudah melakukan kefarduan saja, niku sudah cukup untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Waktu salah seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Islam niku nopo? Islam niku syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Niku Kanjeng Nabi. Nggih. Nek ngelampahi niku mawon, tidak melakukan yang lain, apa bisa masuk surga? Jawab kali Kanjeng Nabi, nggih saged. Terus yang ini sahabat, demi Allah saya akan hanya melakukan ini saja, tidak mau melakukan yang lain. Betul. Sampai sumpah demi Allah saya hanya akan melakukan itu saja, tidak akan melakukan yang lain. Terus mantuk. Terus Kanjeng Nabi, nek pancen iso nglakoni temenan wajib masuk surga. Nah, artinya ngeten kok sok mami sampean niku sibuk macam-macam nggih. Gak sempat ngeten. Sing penting kewajibannya dilakoni. Insyaallah swarga. Semua kerja teng pabrik, lembur ngeten gak kober-kobli ya, gak kober bakti ya. Tapi sampean fardune di kon insyaallah swarga. Pasti buat insyaallah, pasti swarga. Nek ningali hadis niku pasti masuk surga.
Tapi nggih nek saged waktu longgar nggih tetep qobliyah ba'diyah. Napa malih sibuk sih saged qobliyah ba'diyah. Oh, top niku. Lah nek wong nganggur qobliyah ba'diyah wajar, tapi nek sibuk sik kober qobliyah luar biasa. Luar biasa. Wong gak duwe melarat sik iso sedekah, luar biasa.